Firman Tuhan diambil dari Mazmur 23. Dengarlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih Saudari Josephine yang telah memimpin kita membaca salah satu mazmur yang terkenal. Mungkin ini mazmur yang paling terkenal bagi seluruh orang Kristen. Dan hari ini kita akan merenungkan mazmur ini, saudara, di dalam firman Tuhan. Akhir tahun, ya, hari terakhir tahun 2023 ini. Dan minggu depan kita akan kembali melanjutkan seri khotbah yang sempat kita break dari bulan September kemarin, September atau Oktober. Kita akan melanjutkan lagi seri khotbah kitab Lukas. Kita akan lanjutkan dari Lukas pasal 9 ayat 51 dan seterusnya. Ya, jadi hari ini break dan minggu depan kita lanjut ke Lukas lagi. Saudara, di hari terakhir tahun 2023 ini biasanya kita cenderung melakukan semacam refleksi, kilas balik tentang kehidupan kita di tahun 2023 serta membuat resolusi atau harapan-harapan di tahun 2024. Coba nanti malam saudara kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga, biasanya kalau bingung mau ngomongin apa, inilah yang akan diomongin. Jadi boleh dipikir-pikir saudara jawaban apa yang kita mau sampaikan nanti ya. Dan saudara, jika kita kilas balik kehidupan kita di tahun 2023, bisa dikatakan bagi banyak jemaat GPC yang kami dengar, yang kami sudah berdiskusi dengannya, itu tahun 2023 itu bukanlah tahun yang mudah. Ada banyak masalah pribadi yang terjadi di dalam kehidupan banyak sekali di antara kita. Kita melihat mungkin ada goal-goal dalam kehidupan kita yang tidak tercapai, ada disrupsi yang memaksa kita untuk mengubah haluan kehidupan kita, mungkin adanya konflik, masalah-masalah relasi. Dan di luar itu juga saudara, saya harus akui tidak mudah bagi saya pribadi untuk merintis dan memimpin Gospel Providence Church ini, karena selain gereja ini masih baru dan saya pun juga hitungannya masih baru saudara dalam menjadi seorang penatua, saya melihat banyak sekali hal-hal di mana saya masih harus banyak belajar, banyak bertumbuh, baik itu dalam pengetahuan, dalam hikmat, dan juga di dalam kasih karunia, di dalam bagaimana menggembalakan gereja yang Tuhan sudah percayakan ini kepada kita semuanya. Dan di sini pun kita melihat kehidupan tahun 2023 itu banyak hal yang tidak menyenangkan, seperti roller coaster, dan mungkin ini akan mempengaruhi kita dalam menatap tahun 2024 dengan rasa takut, dengan mungkin adanya rasa ketidakpastian di dalam hati kita, kekhawatiran akan bahaya yang terjadi, apalagi tahun depan itu diprediksi masih akan menjadi tahun yang banyak ketidakpastian, bukan menjadi tahun yang baik. Perang di dalam dunia ini masih belum selesai, akan ada pemilu, pergantian presiden, pergantian pemerintahan, ekonomi bisa dikatakan masih belum stabil-stabil banget, banyak perusahaan-perusahaan juga masih belum berani untuk hire orang baru gitu kan. Dan juga bagi GPC secara pribadi, mungkin saudara-saudara juga bertanya-tanya, kemanakah gereja yang baru seumur jagung ini akan melangkah ke depannya? Seperti apa bentuk rencana-rencana dan apa yang akan dihidupi oleh GPC bersama-sama di tahun 2024? Memang saudara, ketakutan dan ketidakpastian ini akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan yang kita tadi barusan baca bersama-sama di Mazmur 23, mungkin saudara juga sudah menghafalnya di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Kita akan kembali merenungkan dan melihat bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik pasti akan memimpin kita untuk melewati segala kepastian dan kegelapan di dalam hidup kita dengan setia. Dan kita akan merenungkan firman ini sekali lagi kepada kita dalam 3 poin khotbah. 3 poin khotbah yang akan kita simak hari ini. Yang pertama adalah tentang pimpinan Tuhan ke air yang tenang.
Kedua, pimpinan Tuhan melewati lembah kekelaman. Dan ketiga, pimpinan Tuhan menyatakan kebajikan dan kemurahan. 3 poin ini saya ambil frasanya dari kitab Mazmurnya secara khusus, biar ini akan membawa kita untuk melihat firman poin-poin ini secara dekat nanti ke dalam setiap firman yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan poin-poin ini, kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami berdoa agar firman-Mu hari ini dapat menjadi air yang segar, yang menyegarkan jiwa kami, yang menuntun kami ke dalam kebenaran Tuhan, dan dapat membawa kami untuk melihat bahwa Engkau adalah gembala yang setia, Engkau adalah terang di tengah-tengah lembah kekelaman itu, dan bahwa Engkau sendiri telah memenangkan lembah kekelaman itu di dalam kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan agar firman hari ini dapat menjadi satu pengingat, kekuatan, pegangan bagi kami untuk melihat kepada Injil-Mu dan memasuki tahun 2024 yang mungkin masih ada ketidakpastian, tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Kristus semata. Terima kasih, kami mau berdoa, kami mau serahkan pemberitaan firman hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke poin yang pertama. Pimpinan Tuhan ke air yang tenang. Saudara, Mazmur 23 ini dibuka dengan satu pernyataan yang kita pun juga sudah familiar sebagai orang Kristen. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kita sering banget dengar pernyataan ini. Kita sering mungkin membawanya dalam doa-doa kita, sering mendengar dalam berbagai lagu pujian atau dalam khotbah-khotbah yang saudara dengarkan. Dan sering kali saudara, saking familiarnya kita dengan statement ini, kita tuh jadi biasa-biasa aja kalau dengar pernyataan Tuhan adalah gembalaku ini. Dan bahkan kita menganggap saudara, kalau pernyataan ini bisa dibilang hanya pernyataan klise orang Kristen. Padahal saudara, sejatinya pernyataan bahwa Tuhan adalah gembalaku ini adalah satu penggambaran pimpinan Tuhan yang sangat kaya, sangat indah, dan sangat dalam. Terutama dinyatakan di Mazmur 23 ini. Nah, saudara, apa spesialnya dari Tuhan adalah gembalaku di Mazmur 23 ini? Pertama-tama saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu konteks dari Mazmur 23 ini. Nah, saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, seperti yang tertulis di ayat pertama bahwa ini adalah Mazmur Daud. Dan tidak seperti Mazmur Daud lainnya yang biasanya merujuk pada satu peristiwa tertentu, saudara. Mazmur 23 ini tidak merujuk kepada satu peristiwa tertentu dalam kehidupan Daud. Kita pun juga tidak mengetahui pastinya kapan Daud penulis Mazmur ini. Beberapa penafsir Alkitab yang saya baca berpendapat kalau Mazmur 23 ini kemungkinan ditulis di hari tuanya Daud, yang menunjukkan ini adalah refleksi dari seluruh kehidupannya yang ia mulai dan ia rangkum dengan Tuhan adalah gembalaku, atau Tuhan adalah gembalanya Daud. Nah saudara, mungkin kalau yang menyebut Tuhan adalah gembalaku ini adalah orang lain, pernyataan ini mungkin akan terdengar biasa-biasa saja. Tetapi pernyataan ini menarik karena Raja Daud yang menyampaikannya. Kenapa begitu saudara? Karena kita tahu bersama Daud itu adalah Raja besar Israel. Di bawah pemerintahannya saudara, Israel itu dikenal sebagai kerajaan yang besar, kerajaan yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Karena Raja Daud itu berhasil membawa bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Sampai dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia adalah Raja Israel yang mungkin paling banyak memenangkan peperangan selama pemerintahannya. Dan karena itulah saudara, pada zaman pemerintahan Raja Daud itu, Israel itu memasuki masa keemasannya, di mana Israel, bangsa Israel pada saat itu dapat hidup dengan tenang, damai, berlimpah, dan dihargai, direspek oleh orang-orang lainnya. Namun saudara, segala kenyamanan, ketenangan, kemegahan yang diperoleh Daud dan bangsa Israel itu tidak terjadi karena kekuatan dan prestasi cemerlang Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi di bagian ini, Daud mengakui semua itu terjadi karena Tuhan adalah gembalaku. Dan kita dapat melihat ini dari pernyataan Daud di ayat 2 dan 3. Ia mengatakan bagaimana Tuhan menggembalakannya. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dengan kata lain saudara, Daud berkata, Tuhan adalah satu-satunya gembala yang memberikan padang yang berumput hijau, yaitu kecukupan dan kenyamanan bagi kehidupannya. Tuhan adalah gembala yang satu-satunya memberikan atau membimbingnya ke air yang tenang, memberikan ketenangan, kedamaian bagi jiwanya. Dan Tuhan juga gembala yang memberikan kesegaran, yang dikatakan menyegarkan jiwanya. Semua itu terjadi saudara, dan hanya dapat terjadi di saat Tuhan memimpinnya seperti gembala yang baik,
gembala yang memimpin domba-dombanya ke air yang tenang. Saudara, saya percaya kita semua mengingini kehidupan yang nyaman. Kita pengen punya kehidupan yang tenang, kehidupan yang terus disegarkan, seperti yang dinyatakan oleh Daud di ayat 2 dan 3. Semua manusia, saudara, mencari kehidupan ini sedemikian rupa. Apalagi, saudara, kalau kita berada di dalam kehidupan yang sulit. Bahkan kita ini saking pengennya kita tuh menjerit, hati kita tidak tenang, hati kita resah, bergumul begitu rupa. Kalau kita belum mendapatkan ketenangan ini di dalam kehidupan kita, dan seringkali kita bertanya-tanya dan kita berpikir, apa sih yang harus kita lakukan, terutama di saat-saat yang sulit, supaya kita mendapatkan ketenangan. Seperti apa yang Daud katakan di ayat 2 dan 3, melihat bagaimana Tuhan benar-benar menggembalakan kita. Saudara, mungkin seperti saya, dalam mencari ketenangan dalam musim-musim yang sulit itu melakukan beberapa pelarian. Misalnya, saudara, yang paling mudah, kalau saya biasanya merasa tidak tenang, merasa pikirannya lagi, wah banyak banget yang harus dipikirin, lagi resah, panas gitu. Biasanya saya itu mau me time dulu, ya, saya nggak mau diganggu, saya menyibukkan pikiran saya dengan aktivitas-aktivitas yang saya bisa lakukan sendiri, misalnya nonton Netflix, main game, saya jalan-jalan mungkin pergi ke mall atau pergi makan gitu ya, supaya saya itu nggak kepikiran dengan beban-beban yang saya alami. Mungkin saudara kalau ada kesempatan, saudara juga mungkin seperti saya, butuh trip, butuh healing keluar kota, saudara. Karena buat saya kalau keluar kota, ganti suasana, itu saya sementara nggak lagi tuh mengingat hal-hal yang saya lagi pikirkan, yang lagi saya gumulkan di Jakarta. Dan saudara, kalau hati kita juga masih nggak tenang, mungkin kita akan mencoba menciptakan ketenangan itu begitu rupa di tengah-tengah kita. Dengan cara mungkin saudara cari peluang, bekerja lebih giat lagi, mengubah lifestyle kita. Ada di sini yang saya dengar tahun 2024 itu mau coba untuk healthy lifestyle, lebih baik lagi kehidupannya healthy lifestyle. Ya, Doris, kita harus mulai ya tahun depan juga ya. Ya, atau mungkin saudara benar-benar harus ganti suasana hidup kita, pindah kota permanen, ganti pekerjaan, ganti komunitas dan yang lain-lain, saudara. Saudara, saya percaya kita semua pernah melakukan salah satu dari hal-hal yang tadi saya sebutkan untuk mendapatkan ketenangan. Tetapi saudara, saya harus katakan satu hal, bahwa usaha-usaha pelarian atau usaha kita menciptakan ketenangan dalam hidup kita itu sesungguhnya tidak membawa kita ke air yang tenang seperti yang Daud katakan. Memang betul saudara, mungkin kalau kita punya waktu me time, kita punya waktu untuk trip, kita bisa healing sementara waktu itu akan jadi segar. Salah satu hal yang saya paling senangi kalau saya pulang trip, apakah itu dari mana lah, trip sebentar atau trip yang lama, satu hal yang saya senang itu biasa hari Senin, hari Selasa, ketika saya mau persiapan khotbah, buka Alkitab, buka komentar, itu rasanya kayak berbunga-bunga, kayak segar, enak banget gitu bacanya ya saudara ya. Tapi saudara, masalahnya kesegaran itu cuma tahan berapa minggu doang, atau mungkin berapa bulan doang sampai kita menemukan pergumulan yang baru, atau sampai kita mungkin udah jenuh lagi dengan aktivitas rutinitas kita, dan dari situ kita merasa kita butuh pelarian lagi, kita butuh healing lagi, sampai di momen dimana pelarian yang kita biasa lakukan, healing yang kita lakukan itu udah lagi nggak cukup untuk membuat hati kita tenang, hati kita segar, saudara. Maka itu saudara, satu-satunya jalan agar kita mendapatkan ketenangan yang senantiasa dapat kita alami dalam kehidupan kita adalah saat kita berada di bawah pimpinan Tuhan, Sang Gembala kita yang hidup. Tapi pertanyaannya, gimana caranya agar kita dapat senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan? Saudara, ada satu hal menarik yang Daud nyatakan di sini dan Alkitab seringkali pakai. Kenapa Tuhan itu dikatakan sebagai seorang gembala? Kita perhatikan ada beberapa kali, ada beberapa ayat juga di dalam Alkitab kita yang menyatakan bahwa Tuhan itu seperti sosok seorang gembala. Karena saudara, jika Tuhan itu adalah gembala kita, analoginya, maka kita yang digembalakan, umat-umat Tuhan itu bisa dianalogikan sebagai domba. Dan domba, saudara, adalah binatang yang lain daripada yang lain. Ini udah binatang yang sangat unik, karena domba bisa dikatakan sebagai binatang yang sangat lemah. Kalau saudara, binatang-binatang yang lain itu pada umumnya memiliki keahlian untuk bertahan hidup. Misalnya, singa memiliki cakar dan taring untuk melawan musuh-musuhnya. Kuda punya kaki yang kuat, dia bisa berlari cepat. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa lari. Anjing, meskipun tidak sekuat singa, tapi dia bisa menggonggong. Menggonggong itu artinya dia bisa minta tolong, dia bisa mengundang orang untuk datang kepadanya atau hal-hal yang datang kepadanya, dan dia punya penciuman yang tajam. Dia bisa menentukan arah. Sedangkan domba, saudara, bisa dikatakan domba ini nggak punya keahlian apa-apa.
Domba tuh nggak punya defense mechanism apapun. Ya, kalau misalnya ada yang datang dia cuma bisa empe gitu. Ya. Dan domba juga saudara itu binatang yang nggak bisa membedakan arah. Bagi domba kiri dan kanan itu sama aja bagi dia. Jadi saudara, kalau ada domba yang hilang, bisa dianggap kalau domba yang hilang itu udah pasti mati. Seperti perumpamaan di Lukas pasal 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Karena saudara, kenapa? Domba itu nggak bisa kembali ke rumahnya sendiri. Kalau domba itu ketemu binatang buas, udah pasti domba itu akan mati karena domba nggak akan bisa melawannya. Karena itu saudara, domba memerlukan gembala. Kehidupan seorang domba akan sangat bergantung pada pimpinan gembalanya, karena jika tidak, domba itu pasti akan mati saudara. Dan inilah kehidupan kita. Kita memerlukan pimpinan Tuhan seperti domba memerlukan gembalanya saudara, agar kita dapat terus hidup dan memiliki ketenangan dalam jiwa kita. Oleh karena itu saudara, kehidupan di dalam pimpinan Tuhan adalah kehidupan yang trust atau mempercayai Tuhan sepenuhnya sebagai gembala kita. Trust seperti yang dikatakan Daud bahwa Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Trust kalau Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan betul-betul membawa dombanya kepada yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kita saudara. Dan saudara, seringkali di dalam kita trust sama Tuhan itu kita nggak akan mengerti semua hal-hal yang Tuhan bawa dalam pimpinan kita. Karena saudara, Timothy Keller pernah berkata begini dalam bukunya Walking with God in Pain and Suffering. Dia bilang seperti ini, kalau saudara kita perlu mengerti semuanya, kita perlu setuju dengan semua apa yang Tuhan nyatakan kepada kita baru kita mengikutinya, itu bukan trust. Itu namanya agreement, itu namanya persetujuan. Hubungan trust itu kepada Tuhan itu sama seperti seorang anak kepada ayahnya, yang kemana ayahnya pergi, meskipun dia tidak tahu pasti ayahnya mau kemana, dia ikut aja. Kenapa? Karena dia percaya sama ayahnya, kalau ayahnya itu adalah ayah yang baik, ayah yang pasti akan memelihara kehidupannya, ayah pasti akan menuntunnya ke jalan yang baik saudara. Dan itulah saudara hubungan trust yang Daud miliki kepada Tuhan, yang saudara kita juga perlu mempelajarinya, kita juga perlu untuk merefleksikan dan bertumbuh di dalam trust kita kepada Tuhan Sang Gembala kita yang baik. Namun seringkali saudara kita alami saat kita percaya sama Tuhan, ya kita mau belajar trust, tetapi kita melihat kehidupan kita tuh nggak selalu melewati padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Kita nggak selalu melihat kehidupan kita tuh disegarkan. Malah saudara, kalau kita lihat sepanjang 2023 ini, kehidupan kita mungkin lebih mirip seperti apa yang dikatakan Daud di ayat keempat, lembah kekelaman. Dan di saat-saat seperti ini saudara, kita mungkin nggak mengerti kenapa Tuhan memimpin kita melewati jalan-jalan yang kita tidak senangi, melewati lembah kekelaman, dan kita mulai meragukan apakah betul Tuhan memimpin kehidupan kita, apakah betul Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertumbuh di dalam trust ini saat kita juga melewati lembah kekelaman. Kita masuk ke poin yang kedua, pimpinan Tuhan melewati lembah kekelaman. Saudara, ada satu perubahan transisi yang terjadi di ayat keempat kalau kita baca di Mazmur 23 ini. Nadanya itu seolah berubah. Kalau ayat 1-3 itu Daud menyatakan bagaimana Tuhan memimpinnya sebagai gembala dengan kepengalaman-pengalaman yang baik, padang yang berumput hijau, air yang tenang, menyegarkan jiwa, jalan kebenaran. Tapi di nada 4 itu diawali dengan nada yang terdengar lebih negatif. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, kata lembah kekelaman di dalam bahasa Ibraninya itu kata salmawet. Itu dapat diartikan sebenarnya sebagai lembah kegelapan, atau dapat diasosiasikan juga sebagai kematian. Itulah kenapa saudara dalam bahasa Inggris di English Standard Version ESV menerjemahkan ayat ini sebagai the valley of the shadow of death. Ada kata death, kata kematian di situ. Yang hal ini berarti saudara, lembah kekelaman itu bukan hanya berbicara tentang satu tempat, satu momen yang tidak mengenakan atau menakutkan semata, tetapi ini berbicara tentang satu tempat, satu momen, satu masa yang dapat mengancam nyawa, membawa kematian. Dan bagi Daud saudara, lembah kekelaman ini dapat diartikan sebagai pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam kehidupannya. Yang kita bisa lihat bagaimana Daud juga melewati lembah kekelaman di dalam kisah hidup yang dinyatakan di Alkitab. Misalkan saja saudara, Alkitab mencatat ada 2 peristiwa besar yang Daud itu harus melarikan diri karena dia mau dibunuh. Pertama, dia mau dibunuh dari Raja Saul, raja pertama Israel, sampai dia harus bersembunyi di dalam gua di Adulam. Saudara bisa baca di 1 Samuel pasal 22. Dan yang kedua saudara, ini yang lebih ironis lagi, Daud sendiri pernah dikejar-kejar mau dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, oleh Absalom yang mau mengkudetanya, mau menjadi raja karena dia nggak percaya sama Daud. Dan itu membuat Daud harus pergi dari istananya dan dia harus bersembunyi
di tengah-tengah padang gurun yang kering dan tandus. Dan saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik itu tidak selalu memimpin kita ke hal-hal yang positif saja. Tuhan juga memimpin kita melewati lembah kekelaman, melewati kematian, melewati salmawet itu. Yang seringkali saudara kita alami, mungkin saat kita mengalami musim-musim kehidupan yang tidak baik. Apakah terjadinya masalah, bencana, ketidakadilan, konflik yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, sampai momen-momen yang dapat mengancam keselamatan hidup kita pun, itu juga adalah bagian dari lembah kekelaman yang Tuhan bawakan dalam kehidupan kita sebagai gembala kita. Dan di sini saudara ada dua hal yang ingin saya bagikan tentang bagaimana kita melihat bagaimana pimpinan Tuhan di dalam lembah kekelaman ini. Saudara, yang pertama kita melihat bahwa semua momen-momen buruk ini itu tidak terlepas dari pimpinan Tuhan. Nah, saudara, di sini ada satu hal yang ingin saya bawakan di sini. Kita seringkali itu berpikir kalau kita itu berada di bawah pimpinan Tuhan, itu kita pasti hanya akan mengalami masa-masa yang baik saja. Kita berpikir kalau Tuhan memberkati hidup kita, memberikan kita rezeki, memberikan jalan yang nyaman, membukakan jalan dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan memimpin kita. Sebaliknya, kalau kita saudara masih itu kehidupan kita rasanya kering, itu banyak masalah, nggak lancar, itu kadang kita suka berpikir itu kehidupan yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, yang percaya pada pemikiran keliru ini saudara berpikir supaya kita itu dipimpin Tuhan, maka kita itu harus menyenangkan hati Tuhan dalam tanda kutip. Apakah itu kita harus disiplin rohaninya lebih kencang lagi, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan usaha-usaha baik, amal yang baik dalam kehidupan kita, supaya apa? Tuhan senang dalam kehidupan kita dan Dia mau memimpin kita dan memberikan kita jalan-jalan yang baik karena Dia gembala yang baik. Dan saudara, jika pemahaman pimpinan Tuhan ini seperti ini masih menjadi mindset kita, kita harus katakan bahwa ini bukanlah teologi yang benar. Ini bukan pemahaman yang benar, saudara. Pemikiran ini justru bertolak belakang dengan Injil yang berkata itu Tuhan itu tidak memimpin dan memberkati hidup kita karena perbuatan baik kita atau karena amal ibadah kita kepada Tuhan. Amal ibadah kita saat ini, saudara, perbuatan baik kita yang kita lakukan kepada sesama, pekerjaan-pekerjaan baik kita itu tidak membawa kita untuk mengubah hati Tuhan, saudara. Camkan ini baik-baik. Yang saudara, dan saat kita melihat lembah kekelaman itu artinya Tuhan sebetulnya menghendaki memimpin kita menuju dan melewati lembah kekelaman dalam kehidupan ini. Dia tidak hanya memimpin, tapi Dia menghendaki lembah kekelaman itu dalam kehidupan kita. Dan ini seringkali menjadi pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, kenapa Tuhan memimpin kita menuju lembah kekelaman yang menakutkan dan mematikan? Kalau Tuhan itu gembala yang baik, maka Tuhan pasti akan memimpin kita ke jalan yang baik-baik saja dok, bukan ke lembah kekelaman. Saudara, memang kita tidak dapat mengerti sepenuhnya jawaban kenapa Tuhan memimpin kita melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Dan seringkali memang Tuhan gak memberikan alasan yang khusus atau maksud yang spesifik kenapa Tuhan memimpin kita melewati lembah kekelaman. Namun satu hal saudara, fakta bahwa Tuhan memimpin kita melewati lembah kekelaman sejatinya bukanlah kebenaran yang menakutkan bagi kita, tetapi ini sebenarnya kabar gembira bagi kita semuanya. Kenapa demikian saudara? Karena meskipun kita berada di dalam lembah kekelaman, kita berada di jalan yang gelap, jalan yang menuju kepada kematian, Tuhan dikatakan terus beserta kita. Tuhan tidak pernah berubah sebagai gembala yang baik meskipun kita berada di jalan atau di lembah kekelaman saudara. Itulah mengapa di ayat 4 Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan ini terjadi bukan karena kehebatan atau keberanian Daud, tapi karena apa dikatakan, Engkau atau Tuhan besertaku. Saudara, jika Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, pribadi yang tidak mungkin kalah dengan kuasa apapun atau siapapun di dalam dunia ini, menjadi gembala yang dekat, yang memegang tangan dan menuntun kita setiap saat, apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini saudara. Meskipun kita berjalan dalam lembah kematian, lembah kekelaman, tetapi kekelaman, kematian itu tidak akan menyentuhmu karena Tuhan memimpinmu dan Tuhan pasti akan melindungimu, melindungi kita semuanya dari mara bahaya. Dan memang saudara, kita tidak tahu pasti mengapa Tuhan memimpin kita melewati lembah kekelaman, tetapi ada satu maksud yang saya ingin highlight di Mazmur 23 ini. Kenapa sih Tuhan memimpin kita kalau kita masih memerlukan alasan yang lebih lagi untuk melewati lembah kekelaman? Dan ini hal kedua yang saya ingin bagikan di dalam poin ini saudara. Saudara,
Ada satu hal yang kalau saudara perhatikan itu berubah di dalam penulisan Mazmur 23 ini dari ayat 1 sampai 3 ke ayat 4 dan 5. Dan perubahan itu saudara ada di kata ganti atau pronoun yang dipakai Daud untuk menyatakan Tuhan. Kalau di ayat 1 sampai 3, saudara perhatikan di situ, saat Daud merefleksikan momen-momen baik dalam pimpinan Tuhan, ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau, di situ ia menyatakan Tuhan dengan kata ganti orang ketiga. Dia pakai kata he atau kata ia. Dikatakan ia membaringkan aku, ia menuntunku, ia menyegarkan jiwaku. Namun saudara, saat berubah ke ayat 4 dan 5, saat Daud merefleksikan momen-momen lembah kekelaman dalam kehidupannya, Daud menyatakan pimpinan Tuhan itu, dan dia menyatakan Tuhan dengan kata ganti orang kedua. Dia pakai kata engkau atau kata you. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, tongkatmu dan gadamu, engkau menyediakan hidangan bagiku, engkau mengurapi kepalaku. Nah saudara, salah satu penafsir Mazmur 23 yang saya baca berkomentar bahwa Daud di sini melihat di ayat 4 dan 5, Daud melihat di dalam lembah kekelaman, momen-momen buruk dalam kehidupannya, dia malah melihat kedekatan yang lebih kepada Tuhan dengan yang ditunjukkan dalam perubahan kata ganti ia menjadi engkau di sini. Karena saudara, kata ganti engkau itu menunjukkan kedekatan dan keintiman daripada ia yang lebih, saudara. Dan menariknya di sini, dia alami ini semua di dalam lembah kekelaman. Kenapa begitu, saudara? Karena saudara, saat kita melewati lembah kekelaman, di saat mungkin kita bingung dengan situasi hidup kita nggak kuat menghadapi masalah yang besar, kita takut melihat masa depan kita akan cenderung lebih powerless. Dan saudara, kalau kita lebih powerless, kita berasa lebih tidak memiliki kekuatan, hati kita sebenarnya itu lebih cenderung mau berserah kepada Tuhan lebih lagi. Coba kita perhatikan dalam hidup kita, saudara. Dalam waktu apakah kita lebih mencari Tuhan? Waktu apakah kita mungkin doa kita akan lebih sungguh-sungguh, lebih berserah, lebih mau mengandalkan Tuhan? Bukankah itu semua seringkali terjadi di saat kita melewati lembah kekelaman daripada kita jalan di air yang tenang, saudara? Dan di sini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan memakai lembah kekelaman dalam kehidupan kita itu untuk satu tujuan yang sangat indah, itu untuk membawa kita lebih dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seringkali, saudara, di dalam lembah kekelamanlah kita melihat terang Tuhan itu lebih bercahaya. Di dalam lembah kekelamanlah kita mengalami pimpinan Tuhan yang lebih nyata. Dalam lembah kekelaman jugalah kita di sini dibawa Tuhan untuk lebih mempercayai, lebih trust kepada Tuhan. Dan inilah kunci, saudara, bagaimana Tuhan juga dapat memberikan ketenangan, kedamaian, tidak hanya saat kita ke air yang tenang, tetapi air yang tenang itu juga tetap ada di tengah-tengah lembah kekelaman hidup kita. Karena disinilah Tuhan membawa kita memandang kepadanya lebih dalam lagi. Hal ini, saudara, bukan berarti masalah kita itu akan jadi lebih mudah kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam. Enggak begitu, saudara. Lembah kekelaman dalam hidup kita itu mungkin tetap akan sama. Mereka tetap akan menakutkan, membingungkan, atau menyakitkan bagi kita, saudara. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita pun juga dapat mengalami damai sejahtera, ketenangan dari dalam hati kita. Karena, saudara, kita dapat melihat Tuhan lebih dekat dalam kehidupan kita saat kita berada dalam lembah kekelaman. The light shines bright in the darkness. Inilah yang Mazmur 23 nyatakan tentang dinamika kehidupan di dalam pimpinan Tuhan. Ya, mungkin saja ini melebihi dari apa yang kita dapat bayangkan, saudara. Dapat pikirkan atau dapat harapkan dalam kehidupan ini. Dan kehidupan dipimpin oleh Tuhan ini disimpulkan Daud di ayat terakhir sebagai kehidupan di dalam kebajikan dan kemurahan yang kita akan simak di poin yang ketiga. Pimpinan Tuhan menyatakan kebajikan dan kemurahan. Saudara, setelah Daud merefleksikan bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya, memimpinnya ke air yang tenang ataupun melewati lembah kekelaman, di ayat 6, ayat terakhir dari Mazmur ini, Daud menyimpulkan pimpinan Tuhan dengan satu keyakinan, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu ayat 6. Dan melihat bagaimana Tuhan memimpin hidupnya, saudara, Daud yakin bahwa Tuhan akan senantiasa terus memimpin kehidupannya dengan baik, yaitu di dalam kebajikan itu artinya di dalam kebenaran yang tidak mungkin pernah salah dan tidak mungkin pernah keliru, dan di dalam kemurahan, yaitu dalam kasih, kesabaran, dalam pengampunan, dalam kesetiaan. Saudara, pertanyaannya di sini, bagaimana Daud bisa seyakin ini, bisa menulis kalimat seyakin ini di ayat 6. Dikatakan kalau bahasa Inggris, surely goodness, surely mercy will follow him every day for his life. Atau kepastian,
kebajikan itu pasti, kemurahan itu pasti akan mengikutinya seumur hidupnya. Bagaimana Daud dapat seyakin ini? Berdasarkan apa saudara Daud menulis hal ini? Saudara, memang betul kita dapat mengalami pimpinan Tuhan yang baik kalau kita melihat pengalaman kehidupan kita. Kita dapat merasakan Tuhan memimpin kita ke air yang tenang. Kita pun juga bisa mengalami saat-saat di mana kita mengalami perlindungan Tuhan ketika kita melewati lembah kekelaman, atau kita mengenalnya lebih dalam lagi saat kita melewati lembah kekelaman. Tapi satu hal yang ingin saya nyatakan di sini, pengalaman kita saudara itu bukan segala-galanya dalam kita melihat pimpinan Tuhan. Karena jika kita hanya berpatok pada pengalaman kita semata, ada kalanya kita akan sulit melihat dan percaya kepada pimpinan Tuhan. Ketika pengalaman yang kita alami itu tidak begitu baik, atau pengalaman yang kita alami itu membingungkan, kita nggak tahu koneksinya gimana dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 23 ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang pengalaman Daud semata, tetapi Mazmur 23 ini berbicara tentang gembala yang sejati, yaitu seorang pribadi yang Tuhan utus ke dalam dunia ini untuk menyertai kita, menggembalakan kita selama-lamanya. Mazmur 23 ini menyatakan gembala yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini sendiri saudara dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10. Di Yohanes 10 ia berkata seperti ini, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan dirinya kepada domba-domba milik kepunyaan Tuhan, kepada kita semua, agar domba-domba ini mendengar suara Tuhan yang mereka kenal, dan mereka dapat datang kepada Sang Gembala, kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, di Yohanes pasal 10, ada 2 kali di sini Tuhan menyatakan akulah gembala yang baik. Di kalimat satu lagi ia berkata seperti ini, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara, Tuhan Yesus datang memastikan kita aman sebagai gembala yang baik untuk melewati lembah kekelaman, menuju ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Karena Yesus saudara, gembala kita, ia sendiri telah masuk ke dalam lembah kekelaman. Dan ia mengalami kekelaman, ia mengalami salmawet, kematian yang begitu rupa, begitu dalam, begitu mengenaskan di atas kayu salib. Dan ini semua terjadi saudara, supaya domba-domba yang ia gembalakan, kita semua yang berada di bawah pimpinan Tuhan itu tidak lagi mengalami kekelaman dalam hidup ini. Kita tidak lagi mengalami kematian yang kekal. Dan inilah yang memastikan saudara, karena gembala kita telah melewati lembah kekelaman itu, ini yang memastikan kita dapat kembali kepada Bapa melewati lembah kekelaman dunia ini pada akhirnya, dan hidup kekal di dalam Tuhan. Saudara, musim kehidupan kita mungkin bisa berubah. Saat ini kita mungkin sekarang berada di dalam musim kehidupan yang baik, tapi saudara bisa saja musim kehidupan yang kurang baik akan menimpa kita tahun depan. Begitu pula sebaliknya saudara, tahun depan bisa jadi tahun yang lebih baik bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami pergumulan yang berat, mengalami musim kehidupan yang berat. Adanya jawaban-jawaban atas pergumulan-pergumulan saudara. Dan pergumulan-pergumulan ini, musim-musim kehidupan seperti ini, itu tidak dapat kita kontrol, ini tidak dapat kita kendalikan, kita nggak dapat prediksi dengan pasti saudara-saudara. Tahun depan mungkin akan kita hadapi dengan ketidakpastian hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini, Mazmur 23, kembali mengingatkan kita semuanya ada satu hal yang pasti, bahwa saudara dan saya tidak sendirian. Saudara dan saya, seperti yang dikatakan di pernyataan iman tadi, Katekismus Heidelberg fase pertama, sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi milik Kristus sepenuhnya. Kristus memelihara kita dengan penuh kasih. Dia bertanggung jawab atas keselamatan kita sampai pada akhirnya. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita sampai pada akhirnya saudara. Dan ini adalah janji yang pasti dan tidak akan berubah. Meskipun kehidupan kita berubah, meskipun kita menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita. Kita harapkan firman hari ini dapat membawa kita kembali kepada Injil, kepada pengharapan kita, dan menatap tahun depan saudara. Itu di dalam pimpinan Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu hari ini dapat kembali menguatkan kami, menghibur kami, kembali dapat mengkalibrasi dan juga mempertajam pandangan kami terhadap Kristus sebagai pemimpin kami yang hidup. Gembala kami yang telah mati bagi domba-dombanya, gembala kami yang telah menyelamatkan kami dari lembah kekelaman,
dan yang akan membawa kami ke air yang tenang seumur hidup kami. Dan Bapak, biar keyakinan yang Daud nyatakan, iman yang Daud miliki di dalam Mazmur 23 ini, itu dapat semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami dapat bertumbuh untuk semakin percaya, semakin mengenal Tuhan di dalam lembah kekelaman. Kami dapat melihat terang Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang dapat memuaskan jiwa kita dan menyegarkan setiap hati kami. Kami berdoa Tuhan, agar ini semuanya dapat menuntun kami untuk berjalan semakin setia dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan terlebih lagi mengalami kasih dan kemurahan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.